Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari dua anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan.
Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K
naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkapnya? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo
pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat-Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat-Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat-Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat-Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo
pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun, kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
Pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasateskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasateskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. Diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
Pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. Diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, K
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun, kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, Penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun, kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkapnya? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan.
Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Krajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Krajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun,
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkapnya? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
Pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da Zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Koma menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemocokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun, kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkep dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan.
Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun, kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Iko Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemocokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemocokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, Penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun,
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
Pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. Diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Krajan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Koma menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji,
Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, Penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. Diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS. Namun, kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, Penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan.
Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun
kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak.
K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya,
pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari ba'da zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban
yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu,
Polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini,
pelakukah harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo,
pada siang hari Pak Dazur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Reskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Reskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah tertangkap dan? Ya, terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur. Kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo.
Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemecokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap. Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan berencana. Selain itu, ia juga disangkakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi pengingat kelam akan fatalnya dampak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Pelarian K, terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap istrinya sendiri, DRS, akhirnya terhenti di tangan pihak kepolisian. Pria yang tega menghabisi nyawa ibu dari 2 anaknya tersebut berhasil diringkus oleh jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah, tidak lama setelah melancarkan aksi kejinya. Peristiwa pembunuhan tragis itu sendiri terjadi di rumah korban yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, pada Minggu siang, 17 Mei 2026. Sementara pelaku K, selama ini diketahui tinggal terpisah dari korban dan bermukim di Desa Traji, Kecamatan Parakan.
Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 18 Mei 2026, mengungkapkan bahwa pelaku berhasil diamankan pada Minggu malam di wilayah Kecamatan Kledung. Saat ditangkap oleh petugas, K diketahui tengah berusaha melarikan diri ke arah Kabupaten Wonosobo demi menghindari kejaran polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, kronologi kejadian menunjukkan bahwa K mendatangi kediaman istrinya sebanyak 2 kali pada hari Minggu itu. Pada kedatangan pertama, pelaku menjemput kedua anak mereka untuk dibawa ke rumahnya di Desa Traji. Setelah memastikan anak-anaknya berada di sana, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kedatangannya yang kedua ini sudah diselimuti niat jahat. Begitu sampai, K langsung masuk dan membacok korban secara brutal di ruang tamu rumahnya. AKBP Zamrul Aini membeberkan bahwa pelaku sengaja membawa senjata tajam jenis celurit dari rumahnya. Senjata tersebut dihantamkan ke bagian tubuh vital korban, yaitu di area leher dan bahu, hingga mengakibatkan korban DRS yang berusia 30 tahun itu meninggal dunia. Sementara itu, penjabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menambahkan bahwa senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat membuang senjata tajam tersebut di wilayah Ngadirejo sebelum akhirnya kabur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyisiran di lapangan untuk mencari dan mengamankan barang bukti senjata tajam tersebut. Kini, akibat perbuatan kejinya, K harus menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal berlapis atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Pelaku disangkakan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Selain itu, polisi juga melapisinya dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Yungto pasal 458 ayat 2 KUHP baru. Kasus ini menjadi perhatian serius pihak berwajib sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak kekerasan ekstrim dalam rumah tangga. Pembunuhan itu apakah benar sudah ketangkap dan? Ya. Terima kasih teman-teman media semuanya. Alhamdulillah berkat doa rekan-rekan dan masyarakat semuanya, setelah kami mendapat laporan adanya peristiwa penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan di daerah Ngadirejo pada siang hari pada zuhur, kemudian Pak Kapolsek dengan Pak Kasat Eskrim langsung datang ke lokasi, melakukan olah TKP, mengumpulkan informasi-informasi dari saksi-saksi yang masih ada di TKP, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pelaku adalah suami korban. Nah, jadi status pelaku itu masih sebagai suami korban. Dari keterangan saksi-saksi itulah Pak Kasat Eskrim dan tim langsung bergerak mencari keberadaan pelaku. Alhamdulillah tidak sampai 10 jam malam pelaku sudah bisa diamankan, hendak melarikan diri ke arah Wonosobo. Sebuah tragedi memilukan menggemparkan warga Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. DRS, seorang ibu muda berusia 30 tahun yang memiliki 2 orang anak, ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya sendiri pada Minggu, 17 Mei 2026. DRS meregang nyawa setelah menjadi korban pemacokan sadis yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial K. Aparat kepolisian dari Polres Temanggung bergerak cepat dan berhasil mengungkap motif di balik tindakan keji tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan suami istri ini ternyata sudah beberapa tahun terakhir tidak lagi tinggal satu atap.
Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku K sehari-harinya menetap di Desa Traji, Kecamatan Parakan. Sementara korban, DRS, tinggal di Dusun Kerajaan, Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, tempat di mana peristiwa berdarah itu terjadi. Jarak antara kediaman pelaku dan korban sendiri terbilang dekat, hanya berkisar 10 menit perjalanan. Lantas, apa yang memicu K hingga tega menghabisi nyawa wanita yang pernah dicintainya itu? Pejabat sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikoma Mahendra Putra, menjelaskan bahwa motif utama aksi nekat pelaku adalah rasa sakit hati dan amarah yang memuncak. K naik pitam setelah permintaan untuk rujuk kembali ditolak oleh korban. Sebelum pembunuhan terjadi pada Minggu siang, pelaku K diketahui mendatangi rumah korban sebanyak 2 kali. Kedatangan pertamanya adalah untuk menjemput kedua anak mereka, yang kemudian dibawa ke rumah pelaku di Desa Traji. Tak berselang lama, K kembali lagi ke rumah DRS, namun kali ini, ia sudah mempersiapkan senjata tajam dari rumahnya. Begitu tiba, di ruang tamu rumah korban, pelaku langsung menyerang DRS secara brutal. Kepala Polres Temanggung, AKBP Zamrul Aini, mengungkapkan bahwa pelaku mengarahkan sabetan senjata tajam jenis celurit ke bagian vital korban, yakni leher dan bahu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Ibtu Komang menambahkan, senjata tajam yang digunakan oleh pelaku berupa sabit. Luka parah akibat penganiayaan tersebut membuat korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melancarkan aksi kejinya, pelaku K langsung melarikan diri. Namun, pelariannya tidak berlangsung lama. Pada Minggu malam, tim Buser Polres Temanggung berhasil mengendus keberadaan pelaku. K diringkus di wilayah Kecamatan Kledung saat diduga hendak melarikan diri menuju arah Kabupaten Wonosobo. Kini, pelaku K harus mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya di hadapan hukum. Pihak kepolisian menerapkan pasal berlapis karena tindakan ini disinyalir merupakan pembunuhan yang telah direncanakan matang-matang. Pelaku dijerat dengan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru terkait pembunuhan.